Pekerja sektor informalnya tambah banyak, pekerja sektor formalnya tambah kecil. Ya, mulai deindustrialisasi mulai kerasa. Ya, jadi kalau kita mengatakan angka pengangguran BPS itu kecil, sebetulnya kalau pekerja sektor formalnya itu semakin sedikit. Jadi pengangguran kita ditumpu oleh sektor informal. Kan dia mungkin bisa mempelajari bagaimana Soeharto bisa memilih orang yang loyal ke dia, tapi kompeten. Jangan dibalik nih. Kalau sekarang ini punya kesan, loyal dulu, kompeten urusan belakangan. Nah, di titik itu kelihatannya menurut saya kecenderungan tidak mau terlalu tahu juga tentang itu dan dihinggapi oleh yang namanya ABS, asal Bapak senang. Nggak ada yang mau berani atau mau mengkoreksi asumsinya presiden kan gitu. Betul. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Di penghujung tahun ini, seperti biasa kami akan membuat beberapa podcast tematik yang mencoba untuk merangkum selama setahun ini bagaimana perkembangan masing-masing sektor. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi. Karena itu kami mengundang kembali di Ruang Dialektika untuk yang kesekian kalinya. Saya sudah sampai nggak bisa ngitung lagi, Pak. Bung Yanuar Rizky. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Mas Win. Ya. Terima kasih sudah mau membantu kami untuk membahas tentang apa sih yang sudah dicapai Indonesia secara ekonomi di tahun 2025 ini. Konteksnya apa? Kemudian pemerintahan baru itu kan baru efektif berjalan tahun 2025 ini. Sehingga sebagai sebuah tahun awal, harapannya kan punya kemudian landasan yang cukup bagus untuk kemudian dipakai sebagai titik tolak untuk selama 5 tahun ke depan pemerintahan Prabowo ini. Nah, bantu kami untuk memberi pemahaman ke publik. Kira-kira jalannya selama 1 tahun ini sebagai tahun pertama itu sudah tepat atau masih banyak yang perlu dikoreksi gitu ya. Dari pertama dulu, ada nggak sih sebenarnya dari pemerintahan Prabowo ini berbagai macam pilihan programnya di bidang ekonomi yang itu bisa dikatakan memberi koreksi yang mendasar atas kemudian pemerintahan sebelumnya yang kemudian itu diharapkan kemudian ada menjadi perbaikan dari kinerja ekonomi kita. Secara umum ada nggak yang itu kemudian bisa dikatakan sebagai semacam program unggulan dan di tahun pertama ini sudah memberi kayak semacam landasan yang bagus untuk bangunan kebijakan ekonomi selama 5 tahun ke depan. Baik, Mas Wil. Kita lihat dulu ya dari sisi paradigmanya dulu. Dari sisi paradigma, seperti juga yang sering dinarasikan ataupun dipidatokan oleh Presiden Prabowo. Ya. Jadi kalau kita bicara paradigma, ya paradigma termasuk juga dari mulai figur Prabowo Subianto sendiri, gitu ya. Kan figurnya memang dia penguatan ekonomi rakyat ya, gitu ya. Nah, dalam hal seperti itu paradigma itu memang muncul dari dia. Jadi gini Mas Winarko ya, kalau saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini dia menyadari bahwa dunia ini tengah dalam gejolak geopolitik. Ya. Ya, ini bacaan saya terhadap dia, ya bacaan saya terhadap Pak Prabowo, termasuk terhadap postur APBN di 2026. Ya, apa yang saya baca dari seorang Prabowo Subianto ketika jadi presiden? Dia meyakini sebetulnya bahwa Cina menjadi negara maju karena di tahun 1978 Deng Xiaoping melakukan reform. Iya. Struktural reformnya. Struktural reform. Dia pun menyadari pada tahun itu pemerintahan Orde Baru pun melakukan yang namanya reform. Jadi kalau saya perhatikan paradigma Presiden Prabowo Subianto itu sebenarnya paradigma 1980. Orde Baru khususnya 1980. Ya, Orde Baru 1980 dan dunia tahun 1980. Ya. Kenapa coba kalau kita lihat di 1980? 1980 ya. Soeharto, Orde Baru itu sebetulnya tone-nya adalah kampung kepulauan kota. Jadi ekonomi itu yang digerakkan tuh dari kampung
tujuannya kepung kota. Program unggulan dia apa? Transmigrasi, reforma agraria dengan menggunakan transmigrasi. Prabowo menurut saya juga sama. Dia punya konsep bahwa ekonomi di kampung dijalankan, ya kan? Dan kemudian itu yang akan membuat kita keluar dari krisis geopolitik lah. Kurang lebih begitu. Nah, saya memperhatikan juga tahun 1980 Soeharto dalam menjalankan agenda kampung kepung kota, dia padu padankan dengan yang namanya AMD, Abri Masuk Desa. Jadi tentara itu diajak kerja bakti, Ya, buka jalan, buka sawah gitu. ya, jadi ketika pertama kali Presiden Prabowo Subianto ini memerintah di Oktober 2024, yang pertama kali dia kerjakan itu adalah memastikan bahwa gabah dari petani itu masuk ke Bulog. Kenapa, Mas Vin? Karena di era-era terakhir Joko Widodo, Presiden Jokowi, gitu ya, kan sempat kita tidak bisa mengendalikan harga beras. Kenapa alasannya? Karena Bulog kalah sama penggilingan swasta. Ya, dan menurut saya kalau kita dari kacamata kesejahteraan petani, tidak ada yang salah dari petani. Karena petani kurang lebih kalau di Bulog pakai harga batas 6.000, kalau ada yang nambahin 500, ya pasti dia akan serahkan ke yang nambahin 500 ya, gitu ya. Itu kan sebuah realita. Tapi di sisi lain, berarti pemerintah tidak punya stok, ketersediaannya jadi ketersediaan kurang. Nah, ini yang pertama kali digarap. Terus bagaimana cara menggarapnya? Cara menggarapnya kan kalau kita lihat dengan menyertakan TNI dan polisi di tempat panen. Jadi saya di situ sinyal pertama saya, oh ini memang kelihatannya terinspirasi betul Orde Baru 1980. mertuanya ya dengan Gitu, terinspirasi betul Orde Baru 1980. Ekonomi komando itu yang menjalankan pun juga adalah tentara-tentara yang masuk ke desa. Ya kan? Kalau dulu Orde Baru program unggulannya adalah transmigrasi, makanya tidak heran kan dia pun membuat Kementerian Transmigrasi lagi. Ya kan? Dan kemudian dia menganggap bahwa program unggulannya itu adalah Koperasi Merah Putih dan makan bergizi gratis. Program dia dengan tujuan-tujuan segala macam. Nah, kemudian saya lihat gitu ya, dia juga sebetulnya ingin melakukan reform kultural seperti yang dilakukan oleh Xiaoping. dalam bidang ekonomi apa dalam Secara keseluruhan. Jadi Mas Vin, kalau saya perhatikan, kenapa Cina bisa berhasil? Karena reformnya itu reform kultural menurut saya. Xiaoping, ya, walaupun saya juga pernah ngomong di podcastnya kanal SA ini, Xiaoping tahun 78, langkah pertama yang dia lakukan tuh adalah apa? Perang terhadap korupsi. Yang pertama kali dihantam oleh dia adalah Gang of Four. ya Salah satunya istrinya Mao Zedong. Ya kan? Jadi kan sebetulnya Cina bisa ngomong hari ini, orang selalu bicara, wah Cina itu wajahnya kapitalis tapi sosialis gitu kan, bahwa Cina itu begini. Jangan lihat hari ini loh. Lihat reform yang dilakukan tahun 78 oleh Xiaoping itu reform kultural. Iya. Berikan saya 100 peti mati itu. Reform kultural yang itu juga kemudian diulangi di ketika krisis 97. Jadi reform kultural itu ini juga sering diutarakan oleh Prabowo. Bahwa orang-orang yang sudah kenyang itu, koruptor itu asal tobat dan sebagainya. Jadi menurut saya di alam pikirannya itu dua, melakukan reform kultural, melakukan juga apa yang pernah menjadi suksesnya 1980 di era Orde Baru. Tapi Mas Win, kritik saya itu kan kita lihat Ya. cara Sebagai pikir. sebuah paradigma nggak ada masalah. Nggak ada gitu ya. masalah. Ya kan? Kritik saya sebetulnya menggunakan apa yang dikritik oleh Profesor Sumitro juga terhadap kebijakan 80 Orde Baru. Gimana? Menarik ini. Ya kan? Prof Sumitro, kalau seorang orang dikit-dikit Sumitronomics, coba perhatikan. Prof Sumitro itu di mana coba mulai renggang hubungannya dengan Soeharto? Terlepas mereka besanan ya, tapi kan secara teknokrasi, Repelita dan Pelita, sebetulnya kan kerenggangan terjadi dengan Sumitro dengan
Pak Harto di era-era 85-an. Setelah muncul konglo-konglo itu ya? Konglo-konglo itu. Apa yang dikritik oleh Sumitro? Menurut Sumitro, kalau program ekspansi fiskal dilakukan di kelembagaan yang korup, maka yang terjadi ICOR-nya tinggi. ICOR itu adalah betul-betul yang menjadi kunci kalau kita mengenal Sumitro. Jadi artinya apa? Kebijakan 1980 yang ekspansi besar-besaran dikritik oleh Sumitro karena menimbulkan kebocoran. Korupsi sampai 30% itu kan dari Pak Sumitro yang kemudian ICOR kan? Dan dia mengatakan bahwa program yang namanya program populis harus didahului dulu oleh pembenahan kelembagaan. Ya. Kalau pembenahan kelembagaannya tidak dilakukan, ICOR ini ya bancakan. Ya. Ya kan? Nah, saya ingin mengatakan, kenapa 80 Soeharto bisa berhasil, walaupun kelembagaannya dikritik oleh Sumitro, tapi ya kinclong lah gitu ya. Karena, Mas Win, harus diingat loh, 1970 sampai dengan 1978, harga minyak dunia itu to the moon. Kita mengalami windfall profit-nya minyak. Bonanza minyak. Jadi kalau kita lihat, kebijakan 1980 dibiayai surplus penerimaan negara. Iya. Mas Win, ini harus dicatat dengan presisi nih gitu loh, bahwa kebijakan keluarga bencana, kebijakan SD Impres, kebijakan yang namanya transmigrasi dibiayai fiskal yang mendapatkan berkah bonanza minyak. Bahkan kan kalau kita ingat kan, kalau sekarang teman-teman search gitu ya, ada Pak Arifin Siregar, Gubernur BI, dia bilang pada era itu Pertamina bermasalah kan, dan kita ingat kan bahwa Pertamina pada saat itu ada dihantam juga kan, Ibnu Sutowo dan sebagainya gitu. Artinya bonanza minyak yang menghasilkan surplus banyak pun sudah diidentifikasi ada masalah di Pertaminanya, dihajar kan, gitu loh ya kan. Dan ini dipakai untuk membiayai program-program Orde Baru. Itu satu, maksudnya. Berarti prinsipnya sebelum itu diluncurkan, duit kita sedang banyak-banyaknya kan gitu kan? Banyak-banyaknya. Itu satu. Ya. Nah, apa kritik saya? Satu, apakah Presiden Prabowo meyakini kelembagaan kita sudah lebih baik dari kritik Prof. Sumitro? Yang harusnya itu prasyarat kan, artinya harusnya dibenerin dulu. Jadi kan? kalau sekarang kita ingin melakukan penguatan, artinya kan kita juga harus mengatakan apa yang dikatakan oleh Prof. Sumitro harus lakukan. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa kelemahan kelembagaan pakai ekonomi komando, 80 juga pakai ekonomi komando, Mas Win? Ya nggak? Jadi artinya kan ada AMD, ada apa kan? Berarti kan kuncinya bukan persoalan komando, tapi kelembagaan. Iya. Itu kritik saya. ICOR kita sekarang 6,7 tinggi. Ya, terus kedua, terhadap pembiayaannya sendiri. Jadi menurut saya, kondisi APBN kita posturnya berbeda betul dengan tahun 80. Bahkan kita menghadapi suatu situasi yang selalu dibantah nih, di denial. Bahkan kalau ketika Prabowo masih belum bagian dari Jokowi, masih oposisinya, dia juga termasuk yang menyerang. Ya kan? Bahwa kita mengalami persoalan struktural ekonomi yang melemah. Mas Win, gini loh yang harus kita lihat. Ekonomi kita dari 2005 sudah mengalami pergeseran. Sektor pertanian kita itu bergeser. Yang tadinya jadi tumpuan itu bergeser. Tapi kalau ada masalah di sektor formal, sektor pertanian kita menjadi keranjak. Iya, menjadi penumpu utama. Ya. Ini kita cara baca datanya dulu nih. Jadi, sejak 2005 itu terjadi pergeseran, pekerja sektor informalnya tambah banyak, pekerja sektor formalnya tambah kecil. Ya, mulai deindustrialisasi mulai kerasa. Ya, jadi kalau kita mengatakan angka pengangguran BPS itu kecil, itu sebetulnya diikuti oleh detail
sebetulnya kalau pekerja sektor formalnya itu semakin sedikit. Jadi pengangguran kita ditumpu oleh sektor informal. Mas Winarko, ya kan? Ditumpu oleh sektor informal artinya orang itu bisa terjadi apa? Kerjanya cari kerja. Ya. Nah, terus kita perhatikan Mas Win, ketika ekonomi melemah, ya, kemana pekerja kita banyak? Kita pakai angka BPS terakhir deh. Ternyata begitu terjadi pengangguran ataupun PHK di sektor formal, pekerja di sektor formal, informal di pertanian tambah naik. Kalau kita lihat detailnya, bekerja sama keluarga. Jadi kalau orang di PHK, di Sritex, dia balik ke kampung, bertani, bantu pamannya gitu kan kira-kira. Bantu pamannya. Jadi menurut saya, satu kita punya persoalan kelembagaan, kedua kita punya persoalan demografi yang kita harapkan dari bonus demografi menjadi beban demografi. Iya. Jadi kalau kita sekarang mau menggunakan konsep ekonomi kampung kepung kota, di kampung sendiri sedang terjadi beban demografi akibat daya tampung sektor formalnya. Sektor formal yang terutama karena COVID, karena apa kan? Itu kelembagaannya juga lagi lemah. Iya. Jadi menurut saya di sini kritik tajamnya. Artinya kalau paradigmanya tadi sudah benar, korek, gitu ya, kan harusnya yang dilakukan pemerintahan ini pertama dalam tahap pertama membenahi kelembagaan, bukan bicara ekspansi, Mas Win, ya kan? Mulai juga membenahi yang namanya menggeser yang sektor informal ini mulai bergeser-geser. Yeah. Nah ini yang nggak nyambungnya nih. Jadi menurut saya nggak nyambungnya itu mulai dieksekusilah ke program, padahal prasyaratnya tidak dibenahi. Nah sekarang Mas Win, dari sisi itu gimana kita cara ngelihat? Ya, Jokowi periode terakhir karena APBN diajukan oleh pemerintahan Jokowi, tapi karena teman kan gitu ya, yang meneruskan pun juga bagian yang didukung oleh Presiden Jokowi, dalam pemerintahan transisi itu diberikanlah ruang agar Presiden Prabowo bisa ikut merevisi APBN. Masuklah Wamen kan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djuwandono, yang dianggap mewakili konsep yang ingin diusung oleh Presiden Prabowo. Terjadi kan perubahan-perubahan yang diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu. Mulai masukin untuk kebutuhan MBG, operasi merah putih. Nah di situ, di titik itu saya melihat gini, kita terjebak oleh apa yang dikritik oleh Prof. Sumitro. Basis proyek, basis program, yang ujungnya bancakan. Yeah. Dan kalau dikritik, bawanya kepada persoalan-persoalan naratif. Yeah. Padahal narasi itu bisa bermasalah kalau prosesnya juga salah kan? Iya, yeah. Dah, ya Rosin ya. Nah, terus kita lihat apa yang terjadi. Konsumsi kita turun. Konsumsi kita turun, berarti kan PPN, pajak pertambahan nilai juga turun. PPH juga turun, artinya terjadi sektor formal pemburukan. Iya. Dua hal itu sudah tampak di 2024. Dan tidak ada koreksi serius atas itu kan, ya, di awal 2025 Coba, itu. Sekarang kita flashback dulu. Apa pertama kali yang dilakukan ketika Presiden Prabowo Subianto memerintah? Efisiensi, potongan anggaran. Belum Mas Win pertamanya. Pertama kan bahwa mengakomodir semua belanja ini masuk, penerimaan negaranya turun, ya. Artinya kan defisit juga ingin dipertahankan tidak lebih dari 3% untuk penerbitan surat utang. Apa yang pertama kali dilakukan? Naikin tarif PPN. Naik PPN 11%. Ya nggak jadi itu ya. Nggak jadi. Tapi maksud saya, exercise awalnya bahwa untuk pembiayaan APBN untuk membiayai ekspansi fiskal yang diyakini itu berbeda betul dengan 80 yang kita punya uangnya. Iya. Di tahun ini kita nggak punya uangnya, bahkan penerimaan negaranya pun turun. Jadi kalau kita bicara 80, postur APBN kita hari ini miripnya sama Meksiko tahun 78. Yang penerimaan negaranya turun di tengah biaya hutangnya naik. Iya. Nah, di titik itu kelihatannya menurut saya kecenderungan tidak mau terlalu tahu juga tentang itu dan dihinggapi oleh yang namanya ABS, asal Bapak senang. Nggak ada yang mau berani atau mau mengkoreksi asumsinya presiden kan. Betul. Gitu. Jadi saya sih kalau terhadap narasinya sih
terhadap paradigmanya oke, tapi in detail kita kan harus bicara detailnya. Dan apakah ini saat yang tepat? Nah, saya akan mengatakan Mas Win, problem terbesar kita itu adalah stabilitas saat ini. Stabilitas dalam artian apa? Ekonomi, stabilitas politik, stabilitas keamanan. Stabilitas ekonomi yang kalau tidak hati-hati akan menjadi instabilitas politik. Oke. Mas Win, ini bacaan saya begini. Bahwa yang namanya sektor real semakin tidak punya ruang ekspansi. Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab? Menurut saya pemerintah. Pemerintah sejak tahun 2008 mengenalkan pembiayaan defisit menggunakan surat utang komersil. Surat utang yang bisa diperdagangkan di pasar komersil. Bunganya 6-7%. Bunga 6-7% itu datangnya dari mana? Bunga pasar uang antar bank kita, terutama rupiah di US dollar. Jadi katakanlah BI rate 4% pun, bunga kuponnya 6%. Mas Winarko bisa lihat, di negara-negara lain, negara maju, spread antara suku bunga bank sentral dengan suku bunga kupon berutang pemerintahnya itu tipis. Kita bisa hampir 2 kalinya loh. Dari 4 jadi 7 gitu ya. Karena apa itu? Indikasi apa? Kenapa sampai semahal? Artinya pemerintah memang mau ngambil duit, uang yang ada tuh bunganya di pasar uang segitu, ya kalau mau ambil kan? Ya nggak? Akhirnya yang namanya sektor real nggak kebagian. Karena pemerintah sendiri nyari duit untuk pembiayaan defisitnya. Tapi selama ini kenapa Mas Win tidak terasa? Karena sektor informal kita mendapatkan yang BLT. Satu BLT yang untuk di kelompok bawahnya, di kelompok menengahnya kita mengalami yang namanya ekses likuiditas karena pasar keuangan global dalam posisi ekspansi. Oke. Jadi masuk dana asing masih masuk ke sini. Masuk. Jadi artinya kelas menengah kita mendapatkan keuntungan saham, keuntungan reksadana. Ya. Ini akhirnya mengucur ke bawah. Asing sendiri juga mulai ngebiayain startup ini jadi ojol, jadi apa gitu loh Mas Win gitu. Jadi artinya sektor informal itu dibasahi uang beredarnya itu dari kondisi eksternal yang mendukung. Sehingga pelemahan sektor formal kita nggak terasa, Mas Win. Aku ambil contoh kayak gini. Kita misalnya, kerjaannya apa misalnya? Oh, saya kerjanya banyak nih di Gen Z kita. Gig ekonomi ya, sekarang ngetren kan gitu kan. Coba ya, sekarang kita lihat dari sudut pandang pemikiran shopping tentang cultural reform. Ya, Departemen Keuangan, ya, dari era ke era, menjual narasi ketika menjual surat utang negara retail, sukuk retail kah, entah itu sun retail lah, sukuk tabungan lah, sun tabungan lah. Yang dijual tuh apa coba? Budaya investasi, tapi cuanisme. Dengan kata lain itu apa? Rebahan aja bisa dapat cuan. Kan itu loh, walaupun kata-katanya tidak langsung rebahan dapat cuan, tapi cuanisme. Karena itu di atas bunga bank gitu kan. Jadi kultural kita seolah-olah kalau tujuan kerja itu, tujuan berusaha itu untuk dapat uang, saya main saham, saya beli surat utang negara, saya kan bisa meng-create uang. Pertanyaannya, menciptakan lapangan kerja nggak? Enggak. Sekarang nih. Kecuali kalau buka pabrik kan gitu kan. Mas Win, kita biar kita mengikisnya dari paradigma presiden tentang ekonomi kerakyatan. Coba kita lihat kawan-kawan podcaster kita yang lain. Ya kan? Yang dia mengatakan, wah poin lah, apalah segala macam. Dia bilang, wah mau kaya begini, mau kayak gitu. Sekarang bayangin, kalau satu orang main saham, ya, dia jago deh. Untung. Misalnya saya ambil contoh ekstrim nih, modal saya 1 juta. Saya bisa jadi 12 juta, saking jagonya saya main. 12 juta itu, saya pakai belanja. Iya, order ojol, makanan, sambil saya melihat main saham. Dapatnya sektor informal, trickle down effect? Dapat. Dari siapa? Dari saya yang main saham. Ya. Itulah ekonomi kita terjadi. Trickle down effect-nya itu bukan karena ada uang di sektor keuangan atau masuk investasi yang masuk menciptakan lapangan kerja, tapi investasi orang dapat cuan, dia belanja.
Nah, hentakan ini terasa begitu COVID, Mas Winarko. Begitu COVID, negara luar juga tidak melakukan ekses likuiditas ke kita, kering duitnya. Sama IHSG ambruk. Ya, tinggal yang paling jago aja yang bisa main. Tidak semua orang lagi merata di situ. Mengurangi belanjanya kan, karena uangnya juga hilang. Terasalah bahwa sektor informal kita Iya, nggak menopang ekonomi kan gitu kan. yang biasanya mendapatkan belanja dari kelas di atasnya mengurangi belanja karena dia juga dalam posisi yang tertekan. Iya, iya. Kelas di atasnya yang paling atas melihatnya dunia penuh tidak pastian, dia alihkan uangnya ke emas, ke luar negeri dan sebagainya. Itu terasa. Nah, dalam hal kayak gitu, saya lihat lagi Presiden Prabowo ini ingin kayak tahun 80 lagi. Dia mulailah ingin menata lagi tentang yang namanya konglomerasi. Mohon maaf nih ya, mungkin kita rasanya susah ngomong tapi harus diomongin. Tapi kesan mengklaster lagi seperti tahun 80 pengusaha pri dan non pri itu terasa menurut saya. Iya, 9 naga dan 9 haji, kira-kira gitu ya. 1980 kan itu yang dilakukan Soeharto. Soeharto punya 2 klaster, ya kan? Untuk yang pri-nya dia klaster di Kadin, ya kan? Makanya Kadin itu kan perkembangan pesatnya di tahun 80 Mas Iya. Vin. Ya, dengan istilah pengusaha-pengusaha pribumi itu. Iya, iya. Yang non pri dia kumpulin. Yang non pri selalu dibawa ke dalam tiap pencapir ketika dia kunjungan ke desa ekonomi kampung kota itu. Kurang lebih apa coba yang dilakukan oleh Soeharto? Kasih nih duit, tapi kamu jangan main politik. Yang pribumi kesannya bolehlah berpolitik. Itu nuansa itu terasa loh. Dimulai dari isu pagar laut lah, ya isu Patriot Bond lah, ya nggak gitu, terasa bahwa ingin dilakukan lagi pendisiplinan seperti itu. Bahwa yang namanya ini ya harus mendukung program pemerintah kampung-kampung kota, Iya, iya, iya. ya kan? Kamu sudah banyak pesta kan gitu kan, sekarang waktunya ini nyumbang gitu. Itu terasa. Nah, yang di atas ini dia sudah merasakan juga reformasi politik kita dari tahun 98 sampai sekarang kan hampir 3 dekade. Ya nggak? Ketika dia disuruh balik lagi ke tahun 80, gagap-gagap juga. Iya. Ya, interaksi di sini. Nah, Iya. singkat cerita dari pandangan saya seperti itu. Menurut saya, akhirnya apa yang dikatakan dengan yang dilakukan menjadi tidak sinkron. Nah, kita lihat. Akhirnya muncul apa? Irasional pembiayaan program yang saatnya tidak bisa dibiayai karena sebetulnya ekonominya lagi tertekan. Ya. Kedua, abai terhadap yang namanya stabilitas. Gini Mas Win, saya ingin fair. Ya. Kalau ditanya, siapa yang ingin saya kritik paling tajam tentang pelemahan ekonomi struktural ini? Ya, pemerintahan reformasi ini dari masa ke masa. Yang menerbitkan surat utang negara untuk membayar defisit, tapi belanjanya tidak bisa menghasilkan reformasi struktural di sektor formal. Siapa yang salah? Ya kumulatif ini. Iya. Iya nggak? Menteri-menteri teknis juga gitu kan bertanggung jawab. Tapi sekarang kita lihat situasi hari ini. Situasi hari ini, bahwa yang namanya makro prudensial kita, ataupun stabilitas makro kita, ditentukan oleh yang namanya kemampuan kita mencegah isu-isu besar di pasar surat utang komersil kita. Apa? Kebijakan fiskal, kebijakan moneter? Ya terkait dengan isu yang terkait dengan kebijakan fiskal moneter yang menjadi isu besar di pasar surat utang komersil. Kita lihat Mas Win, isu pertama yang kena itu di Maret 2025. Isunya datang dari mana? Pertama kali itu dari JP Morgan, dari yang besar-besar. Mereka menyaksikan sustainabilitas fiskal Indonesia. Iya. Ya, gongnya MSCI, Morgan Stanley Index. MSCI mengatakan di Maret 2025 posisi portofolio di Indonesia short, tidak long. Jadi kalau short itu trading, Mas. Iya. Ya.
Kenapa? Karena dia punya kekhawatiran besar terhadap keberlanjutan fiskal Indonesia. Ya. Isu ini seolah-olah menjadi gayung bersambut ketika Kementerian Keuangan juga terlambat melakukan rilis APBN kita. Yang mestinya tiap bulan dilaporkan itu sampai 3 bulan saat itu nggak keluar. Dan setelah telat terkonfirmasi kan bahwa penerimaan negaranya turun. Jadi seolah-olah ada ketakutan untuk melaporkan karena rapotnya merah kan gitu. Iya, jadi artinya terkonfirmasi bahwa fiskal Indonesia dalam tekanan. Ini juga mengkonfirmasi beda betul antara fiskal Indonesia saat ini dengan era bonanza minyak yang dijadikan dasar acuan cara berpikir ekonomi kampung kota. Iya. Nah, mulailah kemudian efisiensi kan, karena menghadapi isu-isu besar ini. Dan yang perlu dicatat, Mas Winarko, di Maret itu US Dollar Index itu sebetulnya melemah kembali ke angka 2022. US Dollar Index-nya ke angka 9697. Semua mata uang negara lain itu menguat terhadap US Dollar. Kita melemah. Jadi artinya kalau kita baca posisi itu, kita punya isu besar yang siap dihantam oleh market, yang juga memperlemah nilai tukar kita. Iya, iya. Nah, kemana ngebandinginnya? Ngebandinginnya dengan Meksiko tahun 78. Meksiko 78, kalau kita ngomong, Mas Win, ya, rasio hutang terhadap GDP-nya 31%. Sekarang 44 loh, lebih bagus Meksiko 78. Jadi kalau sekarang kita mengatakan debt to GDP rasio kita Masih kuat. saya ingin mengatakan kita masih ekspansi katanya. Meksiko sebelum dia gagal bayar bunga hutang di tahun 78, itu posisi debt to GDP rasionya 31, lebih baik dari kita yang 44. Tapi apa yang terjadi di Meksiko? Karena penurunan harga minyak yang tajam, dia harus bayar bunga hutang yang banyak, dia nggak bisa bayar bunga hutang. Pertama kali dia defaultnya di bunga hutang. Tahun 80, defaultnya terhadap pokoknya juga. Makanya disebut dengan krisis Amerika Latin tahun 80. Karena merambat kemudian ke Argentina, ke negara-negara lain. Nah sekarang, Mas Win, banyak orang di market ini menganggap ada 3 crash yang berpotensi terjadi di dunia saat ini. Apa itu 3 itu? 1, saham-saham teknologi, ya yang angel investor lah ya, kalau kita kan ada GoTo dan segala macam. Startup ini dianggap akan bubble, mengulangi tahun 90. Nvidia, Tesla. Saham teknologi, angel investor ini mengambil ekses likuiditas ketika bank sentral melakukan quantitative easing. Menginjeksi likuiditas ke pasar. Uang injeksi likuiditas yang diambil dari bank sentral ini diserap oleh pasar untuk apa? 2 kalau kita lihat, membiayai, ditaruh di portofolio kripto, Bitcoin, dan startup perusahaan teknologi. Ini sekarang orang banyak mengatakan kemungkinan dengan normalisasi yang dilakukan oleh bank sentral dan gaya yang memang ingin ada crash di geopolitik gitu ya, kemungkinan kan ini akan jadi bubble. Ya, ini crash. Jadi pertama itu saham fintech, saham teknologi, dan juga uang kripto yang kedua. Yang ketiga, orang menduga akan terjadi crash surat utang pemerintah. Kenapa? Bukan hanya Indonesia, dunia ini hidupnya udah dari hutang. Jadi market melihat kalau 80 di Amerika Latin crash-nya, kira-kira nih di depan nanti crash-nya di mana nih? Ya orang selalu bilang, oh Jepang kan itu 200%, Amerika sekian ratus persen. Tapi karena mereka ruling currency kan enak aja, kayak sekarang harga emas dia bawa ke atas sehingga dia bisa mengatasi masalahnya. Pernah nggak gagal bayar? Pernah, tahun 1800-an. Makanya 1934 begitu menang pemilu, dia revaluasi harga emas. Kenapa? Agar rasio di bank sentralnya antara currency circulation dan emas jomplang ya. Sehingga tidak terjadi lagi kejadian tahun 1800. Karena surat utangnya pada akhirnya diserap lagi. Karena ada kemampuan valuasi emasnya dia. Jadi saya ingin juga menggugah ya, karena kita ini banyak sekali informasi yang beredar seolah-olah kita menganggap misalnya dedolarisasi. Saya baca misalnya di salah satu harian tadi sebelum ke sini, dikatakan bahwa emas
itu pemainnya adalah Cina, karena Cina, bank sentral Cina beli emas terus. Iya. Mas Vin, narko, kalau kita lihat detailnya, tonase emas terbesar itu yang punya, ya kan? Iya, ya. Kenapa orang mengatakan itu mulai lemah terhadap emasnya? Rasionya. Karena dia menyerap surat utang yang banyak kan. Sementara emasnya, jadi artinya rasionya, bukan tonasenya loh. Apa coba yang dia lakukan? Kalau tahun 1934 mengeluarkan pakai undang-undang direvaluasi harga emasnya, sehingga ini terbuka lagi, ya. Kalau sekarang pakai pasar kan, harga emasnya udah setinggi ini. Iya. Ya maksudnya. Nah, dalam bacaan seperti itu menurut saya artinya dunia ke depan ini belum ada intensi menyelesaikan yang namanya geopolitik udah berdamai. Satu titik itu pasti akan tetap tadi meledak gitu ya. Meledak lah. Dalam posisi kayak gitu, yang punya potensi dan kemiripan dengan Kalatin tahun 1978, salah satunya Indonesia. Debt to GDP rasionya bagus, tapi debt to service rasionya jelek. Bahkan Indonesia juga mengalami penurunan penerimaan negara. Di saat belanjanya juga nggak mau dibentikan. Nah, jadi saya, Mas Win, saya tuh ngelihatnya kampung ke kota nggak ada yang salah. Sudahlah ada masalah kelembagaan yang masalah. Anda kalau ingin paksakan terus kayak gini, menurut saya taruhannya kita bermain dengan isu-isu besar. Nah, coba Mas, lihat nih dalam posisi kayak gitu. Kita akan menghadapi zona ini sampai kapan sih? 2027. Karena hutang pokok kita yang tinggi kan sampai 2027. Menurut saya, kalau kita rasional, yang kita lakukan dulu tuh sekarang, gimana caranya kita nggak jadi kayak Latin. Salah satunya apa? Dalam jangka pendek, ya kita harus ngerem belanja. Nah, di sini menurut saya tidak menyalahkan narasi kampung-kampung kotanya, Mas. Tapi situasi saat ini, gini loh Mas, mungkin saya ingin menggunakan satu tamsil ya. Ingin menggapai burung di udara yang terbang, merpati di genggaman kita lepas. Kurang lebih kan gitu loh. Iya. Ingin menggapai yang namanya, wah, Koperasi Merah Putih, MBG untuk tapi stabilitas kita lepas. Yang akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Iya. Itu lesson learn yang kita bisa lihat dari Bangladesh, dari Nepal. Karena pada akhirnya terjadi pertarungan kelas. Nah, jadi menurut saya Mas, kita kemarin kalau di penilaiannya Bung Yanuar, rame-rame Agustus itu nggak segawat itu. Itu sinyal sebenarnya menurut saya. Tapi kan gini Mas. Nggak, maksud saya dampak pengaruh dari penurunan kondisi ekonomi itu berpengaruh nggak di kejadian Agustus itu? Berpengaruh, tapi kelas menengah kita belum terjepit amat Mas. Gitu ya. Makanya begitu kelas menengah kita tuh baru gini loh, baru misalnya saya ngerasa hidup saya susah. Tapi kemarin 6.000 datanya LPM S2 S3 6.000 cari nggak yakin bisa dapat kerja, itu kan itu ngerikan sekali gitu. S2 S3 aja masih suram gitu masa depannya. Makanya kan gini Mas, nggak dapat kerja tapi mungkin bisa makan tabungan. Pinjol masih bisa gitu. Pinjol masih bisa, masih dapat dari orang tua mungkin. Sehingga yang ada itu adalah sentimen, bukan perut. Oke. Yang ada tuh kesel ngelihat orang dalam, ngelihat pemerintahan ini. Yeah. Makanya kan yang 17+8 kan isinya kalau kelas menengah kita kan soal itu Mas. Iya. Yeah. Bukan soal perut nih. Kalau perut itu nanti apa? Indikator apa yang akan menghitung efeknya ke perut kelas menengah ini? Krisis 98 kita. Itu kan benar-benar sudah ke perut, benar-benar jadi perlawanan kelas. Nepal, perlawanan kelas. Jadi saya ingin mengatakan, Agustus kemarin mungkin perlawanan kelas belum muncul karena orang baru ke sentimen. Yeah. Tapi dia masih bisa mengatasi hidupnya. Tapi kalau ini terus berlangsung, yakinkah kita di 2026 begitu situasinya? Yakinkah kita di 2027 begitu situasinya? Apalagi kalau ditambahin misalnya makroprudensialnya pun runtuh akibat stabilitas yang saya katakan tadi. Yeah. Itu loh Mas Fen. Saya ingin mengatakan satu sisi dari postur fiskalnya,
kita mirip Meksiko tahun 1978, postur kelas menengahnya kita mirip Korea Selatan tuh 96, Mas. Gimana kalau Korea Selatan sebelum? Persis kayak kita. Jadi kelas Korea Selatan tahun 96 itu, kelas menengah yang tengah bawahnya itu kejepit. Yang aspiring ini ya, aspiring middle class-nya. Iya. Jadi kurang lebihnya kalau kita masih gampangnya tuh gini loh Mas Win. Kalau yang bawah, pemerintah ini juga paham. Ya, BLT, Bansos. Dan kalau dia mau belajar kepada Bangladesh, kenapa Bangladesh sampai rusuh? Karena nggak bisa lagi bayar Bansos. Makanya pemerintah ini confidence, sepanjang bisa ngasih Bansos BLT. Tapi pertanyaan saya, bawah dikasih Bansos, yang atas tidak mau belanja ke kelas tengah, atas tengah bawah, punya duit dapat cuan dari dia taruh ke emas, dia taruh di luar negeri, tidak dia belanjakan, kelas di bawahnya tidak dapat belanja dari kelas di atasnya, ya Mas ya. Yang paling bawah dapat belanja dari pemerintah, yang di tengah ini kejepit ya. kejepit. That's Korea Selatan. Itulah Korea Selatan tahun dan itu yang rentan marah itu ya. 96 97. Begitu secara pendidikan relatif tinggi, kesadarannya ada, iya, dan marah. Korea Selatan 96 udah ada sinyal itu, begitu 97 reksadananya tidak turun jatuh. Begitu 98 yang di PHK nggak bisa ngambil asuransi pengangguran, asuransi itu karena jatuh. Marah mereka sama caibol-caibolnya itulah. Caibol tuh kalau di kita oligarki. Caibol sama politisinya. Perang kelas. Iya. Jadi saya hanya ingin mengatakan, Mas Winarko, Pak Presiden, mari kita lihat dulu situasi ini secara jernih. Kalau kita lihat situasi ini secara jernih, mungkin yang dibawa karena BLT ya. Tapi saya tahu, Presiden juga tahu. Dia memaksa yang di atasnya itu untuk mengambil uangnya itu. Tapi sekarang pertanyaan saya, apakah Patriot Bond yang diutarakan itu akan menimbulkan optimisme kelas menengahnya gitu? Artinya peran Danantara kan yang mendistribusikan ini untuk investasi apa itu penting. Nah, ini sejauh ini gimana penilaiannya publik? Gini Mas, sebaik apapun program, kalau sepanjang 4L, lu lagi. Dan sepanjang kita tidak punya ketegasan terhadap yang namanya COI, conflict of interest. Saya ingin mengatakan, sebaik apapun program, kalau kita tidak melakukan penataan kelembagaan, penataan governance tentang conflict of interest, ingat pesan Prof. Sumitro. Yang terjadi malah bukannya produktif, malah kontraproduktif. Jadi saya ingin mengatakan Danantara segala macam ini, nuansa conflict of interest itu masih sangat terasa. Ambil contoh, buat apa sih Danantara ikut-ikutan Grab? Merger Grab Goto itu ya? Mensejahterakan pemegang saham, orang yang pegang saham GoTo. Biar audiens kita cognitive mapping-nya paham. Apa coy-nya kalau Danantara itu Grab? Iya. Kita paham. Supir ojol ini tidak sejahtera. Menurut saya, ruang itu diregulasi. Tidak perlu pemerintah punya saham. Ya, perannya di sub kan? Kementerian Perhubungan. Ya, apapun lah. Itu kan diregulasi aja. Dan apa yang terjadi di para supir ojol ini? Supply-nya yang melemah, belanja dari kelas di atasnya yang melemah. Yang masuk ke dalam ojolnya tambah banyak. Orang yang ngojol tambah banyak, orderan tambah dikit. Dikit diperbutkan orang tambah banyak. Kayak kurang kan? Ya. Benar nggak? Jadi kalau kita ingin mensejahterakan dia, nggak ada pilihan lain. Kita harus mendorong kelas di atasnya belanja lagi. Agar belanja ke bawah kan? Berarti kan kebijakan itu adalah kebijakan mendorong belanja antar kelas. Benar nggak? Nah sekarang yang kelas di atasnya misalnya pegang saham GoTo. Kalau Danantara masuk, saya beli di 50, nanti dia tahu-tahu di 90 gitu ya. Dia tambah tersenyum kan? Tapi pertanyaannya, dia dapat cuan dari situ, emang dia belanja? Enggak, ditaruh ke emas gitu sama dia. Gitu loh Mas, benar nggak? Hah? Apakah itu akan mensejahterakan supir ojolnya? Ya, kalau pakai teori trickle down effect, iya. Begitu yang di atasnya dapat keuntungan dari saham GoTo Grab, dia akan belanja. Tapi kan trickle down effect ini dalam kondisi geopolitik sekarang selalu ke emas dan sebagainya. Nah, saya mungkin poin terakhirnya gini Mas Win, apa yang harus kita khawatirkan secara besar ya? Data clearing Bank Indonesia yang saya hitung, ya,
Ini sampai bulan apa ya? Sampai bulan ini kan Desember, November, Oktober berarti. Yang November saya belum hitung ya, karena saya nggak tahu udah keluar belum DBI-nya. Saya hitung Mas, ternyata outflow lebih besar dari inflow. Artinya apa? Dana yang keluar Lebih banyak dari yang masuk. Artinya fenomena makan tabungan masih terus berlangsung. Iya. Satu Mas ya. Dua ya. Kita lihat data kan gini Mas, orang itu konsumsi kalau dia dapat dari gajinya, dia pakai gajinya. Ya nggak? Kalau gajinya kurang, kalau dia punya tabungan, dia akan makan tabungan. Ini data makan tabungan tadi. Oh ternyata udah mulai makan tabungan, berarti gaji nggak cukup. Atau gaji udah nggak punya. Ya. Kalau tabungan nggak punya, orang hutang. Indikatornya Mas, yang namanya transaksi kartu kredit untuk kelas menengah, yang kelas menengah perkotaan, nilai transaksinya meningkat. Nilai transaksi meningkat, NPL-nya juga meningkat. Artinya, saya pakai kartu kredit, nggak bisa bayar. pokoknya aja saya udah nggak bisa bayar, makanya NPL naik. Jadi, makan tabungan mantap, makan utang maut, gitu loh. Makan maut ini, mantap dan maut ini, kalau tidak bisa dihandle akan menjadi perang kelas, Mas. Dan itu tanda-tandanya sudah mulai terjadi. Sinyal, Mas. Kita bicara sinyal loh. Sinyal makan tabungan terjadi. Sinyal makan utang terjadi. Mau kita biarkan? Pertanyaan saya, MBG, Koperasi Merah Putih, dan sebagainya, apa menstimulus orang-orang yang sekarang makan tabungan dan maut, Mas? Saya meyakini orang-orang ini hanya akan bisa disembuhkan kalau pemerintahan ini bisa mengefektifkan transaksi antar kelas. Tapi bagaimana kita bisa mengefektifkan transaksi antar kelas, Mas Win? Kalau kelas atasnya misalnya nggak nyaman. Iya. Hah? Iya. Iya nggak? Kelas atasnya misalnya ngelihat, saya lebih baik udah deh simpan emas saya penuh ketidakpastian, nggak nyaman, terlalu kesannya ditekan-tekan. Ya nggak? Jadi menurut saya, Mas, saat ini mungkin kita nggak usah dulu bicara yang mendakik-dakik. Bicara hal-hal yang konkret aja gitu loh. Misalnya kelas atas dibuat nyaman. Gitu loh, Mas. Hah? Kemudian ini akan terjadi. Karena kalau kita tidak berhasil mendorong transaksi antar kelas, yang terjadi menurut saya, pelajaran dari negara-negara kelas yang kelas menengahnya gagal, terjadi perang kelas. Nah, jadi itu Mas Win, kalau bacaan saya sih ya sebetulnya ingin bertumpu ke kamu. Kalau sangat komprehensif, saya pikir bisa memberi kita gambaran sangat lengkap problemnya, mulai dari prasyarat yang enggak ini, programnya yang juga enggak menyasar problemnya. Tapi kalau dalam spirit kemudian kita memberi semacam rekomendasi gitu ya terhadap senjata-senjata andalannya ini, yang Danantara, yang Koperasi Merah Putih, yang MBG gitu. Beberapa kali Presiden Prabowo entah seperti bacaannya Bang Yanuar tadi bahwa ini karena tidak dapat laporan yang utuh atau ABS itu kan masih menunjukkan kayak gambaran yang sangat ideal gitu. Seolah kan kemudian MBG jelas setiap hari ada demand 1 triliun sekian, yang itu kemudian disediakan di desa, ekonominya akan jalan, kelembagaan koperasi dan sebagainya gitu. Ini kan seolah-olah dibayangkan di benaknya Presiden itu kan kemudian ada potensi ekonomi yang digerakkan gitu loh, dengan program, termasuk juga Danantara gitu loh. Di banyak orasi ketika menyampaikan Danantara kan seolah Danantara itu akan menjadi semacam sektor terobosan yang itu akan membuka lapangan kerja dengan investasi-investasi yang terobosan lah katakanlah, yang itu kemudian leverage-nya sangat tinggi untuk meningkatkan lapangan kerja gitu. Faktanya kan sampai hari ini belum ada investasi apa sih Danantara itu. Nah, dengan spirit untuk memberi input apa kira-kira? 3 itu aja. Di Danantara harusnya ngapain? KMP seperti apa? Di MBG harusnya seperti apa? Kalau saya pertama kali yang ingin dilakukan, kalau saya boleh memberikan saran, pertama menurut saya hutang-hutang yang jatuh tempo ini, yang 850 triliunan dan bunganya, menurut saya revolvingnya ya harus dicarikan pendanaan domestik yang bisa kita ambil. Bentuknya apa? Bentuknya ya sekarang.
Saya ambil apa yang ada dalam pikiran Presiden Prabowo. Ya. Orang korup boleh, Kembalikan. asal tobat kembalikan. Menurut saya, kalau Presiden serius, yang pertama kali dibenahi oleh Presiden adalah APH, Aparat Penegak Hukum. Tax amnesty kemarin nggak efisien, nggak cukup. Nggak, ini hal yang berbeda. Beda ya? Hal yang berbeda. Jadi, saya ingin mengatakan gini loh, misalnya bahwa aparat penegak hukum, kalau aparat penegak hukumnya sendiri nggak bersih, menjalankan program ini, kesannya yang diterima oleh pengusaha atau apalah orang-orang yang bermasalah ini diperes. Iya. Dan belum tentu juga uangnya masuk ke negara kan. Iya. Jadi kalau Presiden memang serius dengan idenya, menurut saya kenapa tidak meniru ide Nelson Mandela tentang rekonsiliasi nasional? Tapi ini konteksnya tentang korupsi gitu ya? Ini kalau Nelson Mandela kan tentang apartheid, Ya. Tapi kan apartheid itu intinya kan memaafkan tapi tidak melupakan. Artinya kan, Kalian ngaku semua yang apa yang terjadi nanti dimaafin. Kan? dimaafin rekonsiliasi nasional. Kalau korupsi gimana? Nah, kalau ini menurut saya kan sebetulnya pemerintah misalnya tentang kasus apalah kasus segala macam ini ya, tentang misalnya dulu BLBI kurang bayar misalnya. Mafia-mafia migas itu. Nah, apapun lah. Nah, ini kan semua dikelirkan saja. Ya, dikelirkan, ditaruh di meja. Spiritnya rekonsiliasi apa keterbukaan, ngaku Keterbukaan. dulu tadi kan. Terus mungkin dengan narasi mengatakan, kalian ini mau kemana sih? Kalau besok misalnya perang kelas, ya kan? Kelas menengah, kan kalian termasuk orang yang akan dihantam. Kan lebih baik kita sekarang mendorong bahwa terjadi rekonsiliasi nasional. Belanjain deh uang kamu. Caranya gimana? Caranya, nih ada hutang mau jatuh tempo. Itu yang dibayar. Kamu ambil ya. Jadi nggak cukup hanya Patriot Bond ya, cukup ya? Saya yang agak teknis sedikit. Coba kita hitung Mas Winarko. Ini nggak ada keterbukaan sejauh ini. Obligasi rekap yang dipakai membiayai BLBI itu kan masih ada sampai sekarang. Dan itu bunganya tinggi loh. 10-12% gitu. Periodenya berapa tahun waktu itu, Bu? Oh, masih lama. Nah, ini kan makanya kita challenge sekarang. Coba saya ingin juga men-challenge lewat kanal SA ini ke Pak Menteri Keuangan Purbaya, kan yang terkenal sangat terbuka. Coba deh, dari semua hutang kita, yang itu dulu bawaan dari obligasi rekap tuh masih ada nggak? Kalau masih ada tuh yang mana saja? Iya. Yang bunganya berapa? Yang tahunnya berapa? Nah, misalnya kalau itu terjadi, kalau saya tawarin bukan saya tawarin loh. Tapi saya kan akan katakan, dulu ya, kamu BLBI recovery rate-nya cuma 20%. Kamu sekarang kaya lagi. Iya. Iya nggak Mas? Kayak sekarang ya namanya Prayogo Pangestu dulu. Apa Chandra Asri itu kan gede banget ya. On table aja daripada sekarang kemana-mana gitu. On table aja. Daripada tax amnesty segala macam. Bicara aja. Udah deh sekarang gini aja deh. Ini sisa obligasi rekapnya. Kamu beli ya. Apa dampaknya? Akan menurunkan bunga kita juga. Ya. Ke isu-isu tentang SPDK. Artinya kalau kita bisa itu kita menghindari isu besar kita mengalami default surat utang. Itu dulu. Itu ancaman itu seberapa nyata? Oh nyata Mas. Nyata kalau kita tidak bisa kelola dengan baik. Ya, nah jadi menurut saya itu dulu nih. Berarti kan pemerintah melakukan gini. Gampangannya gini. Pemerintah atau Bank Indonesia buyback dulu nih dari pasar. Ya. Yang pegang obligasi rekap ini sekarang siapa? Misalnya bank. Ya. Di buyback oleh pemerintah. Ya. Buyback oleh pemerintah ini, pemerintah misalnya kemudian menerbitkan lagi yang namanya surat utang patriot kayak apa kayak, tapi basisnya ini. Ya. Itu yang nanti para konglo yang dulu diuntungkan itu yang kemudian ambil. Ya Mas ya. Jadi artinya bahwa kita melakukan game changer dari uang kita tapi menggunakan resolusi kultural seperti juga yang dilakukan shopping. Ya, tapi kita tidak setegas shopping. Kita mengambil arah seperti Mandela lah, lebih ke rekonsiliasi. Lakukan itu, maka game changer akan terjadi. Kalau yang korupsi, terus mafia-mafia, yang penyelundupan ilegal pertambangan. Apapun lah Mas. Makanya kan saya tadi mencontohkan misalnya BLBI. Apapun kan kita on table aja. Ya kan, on table aja bahwa Anda nih masalahnya segini nih. Jadi artinya out of court settlement itu dilakukan. Ini kalau saya mau pidana, ya saya negara bisa pidana. Tapi kalau kamu nggak mau pidana, digantinya sama apa? Digantinya misalnya
beli Patriot Bond. Patriot Bond-nya untuk apa, Mas? Patriot Bond-nya menurut saya yang injak bumi. Saya misalnya ya, kalau saya ya, daripada kita ngomongin MBG, Koperasi Merah Putih segala macam. Kenapa sih pemerintah nggak mencoba melakukan yang namanya reformasi struktural? Gini loh Mas, sekarang gini, MBG, Koperasi Merah Putih. Di desa banyak orang yang kerjanya cari kerja. Mohon maaf gitu. Akan muncul premanisme, ormasisme. Iya. Sudah mulai itu kan. Mengelola dapur-dapur itu ternyata ya saya premannya di sini. Harus lewat saya. Kenapa kita tidak menciptakan dulu orang-orang ini untuk bekerja? Bukan kerjanya cari kerjaan gitu loh Mas. Iya. Ya nggak? Nah caranya gimana? Misalnya kalau saya punya ide katakan aja gini. Kalau Vietnam tahun 2016 importir durian premium, tahun 2024 sudah menjadi eksportir. Artinya kan Vietnam melakukan investasi di 2016, gimana caranya agar dia menjadi pemain durian? Hanya waktu 8 tahun ya membalik itu ya. Ya. Kalau kita, menurut saya, kenapa kita tidak menciptakan saja? Saya misalnya Mas, semua orang tahu, di depan kurva ini kemungkinan krisis pangan. Ya kan? Bisnis yang menarik apa? Bisnis pangan misalnya. Iya. Mas Winarko, coba sekarang kalau misalnya ditawarkan. Ini ada efek beragun aset durian. Durian ini nanti ada inkubatornya, BUMN di bawah Danantara. Iya. Ada yang membranding, entahlah kita Iya. mau kasih nama apa. Ada yang nyari off-takernya. Off-takernya. Satu unitnya harganya katakanlah 1.000. Iya. Nanti bagi hasilnya katakan aja 10%. Dari mana? Dari kita mempackage itu kan. Terbitkan oleh Danantara sekuritisasinya. Iya. Itu namanya sekuritisasi ke sektor real. Jadi masyarakat itu mengeluarkan duit itu nanti benar-benar ekonomi, menggerakkan ekonomi itu real kan, konkret gitu kan. Iya, dan gini loh Mas, daripada kita berdebat terus, kredit, kenapa kita nggak gini aja cara berpikirnya? Pemerintah dan Danantara menciptakan sekuritisasi ke sektor real. Iya, ya. Dibeli oleh perbankan, dibeli oleh pasar keuangan, intermediasi juga. Jadi artinya menurut saya, ya Mas ya, ini kan yang namanya terobosan-terobosan yang harus dilakukan. Jadi dari sisi teknokrasinya dilakukan, dan apakah itu harus MBG, apa itu harus Koperasi Merah Putih, itu diperdebatkan. Tapi kalau saya lebih mendorong sebetulnya yang menciptakan lapangan kerja beneran. Lapangan kerja beneran, bukan proyek base. Nah, lembaga-lembaga kayak Danantara ini kan menjadi inkubator, menjadi intermediari, menjadi ya yang menjembatani antara orang punya duit dengan orang yang butuh kerjaan kan. Nah, itu yang diefektifkan. Nah, caranya gimana? Ya caranya kalau deal sama asing lagi geopolitik, ya deal dengan orang-orang kita sendiri. Entah dengan masalah hukumnya, entah tentang kekayaannya. Kan win-win itu kan selalu terjadi. Kayak nama Mas Winarko kan. Jadi win-win itu kan selalu terjadi, Mas. Dalam artian bahwa, ya nggak? Iya, kalau upaya-upaya atau dorongan semacam itu kan seringkali sudah muncul gitu ya Pak. Bahkan kayaknya presiden itu kan juga beberapa kali mengumpulkan. Tapi kan yang muncul di publik itu kan menjadi semacam kecurigaan. Ini jangan-jangan bukan untuk memunculkan komitmen, tapi hanya berganti pemain itu. Sedang untuk ngasih tahu. Memang, Mas. Memang karena dilihat dari programnya, dilihat ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukumnya. Coba Mas Winarko. Mas Winarko misalnya sekarang presiden mengatakan, si A, kamu tekan deh. Karena dulu pernah apa? Terus ditekan. Yang dirasakan oleh si A, meskipun dia penjahat, dia lagi diperes. Iya. Ya nggak? Kemudian, tidak terstruktur dengan baik, terobosan out of court settlement-nya apa, yang akhirnya apa? Show. Kayak kemarin show nunjukin duit ada 13 triliun. Ya kan, Mas? Di antara itu semua, Mas Winarko pernah bayangin nggak bahwa orang di bawahnya meres ke di bawahnya lagi? Berjenjang gitu. Jadi menurut saya kan kembali nasihat Prof. Supitro, kelembagaannya diperbaiki dulu. Dan itu rasanya di penilaiannya Bung Yanuar selama setahun ke belakang ini sangat kurang Mas ya.
Ya dilihat dari kabinetnya yang sebesar ini kan kelihatan bukannya tambah. Dan gini loh Mas, ada kesan juga kan, ya dari saya melihat, saya bukan orang politik ya, tapi kalau saya lihat, dengar podcast politik, banyak orang ngomong, kan sekarang tuh informasi ke presiden tuh katanya dilimitasi gitu ya. Ada gatekeeper-nya. Saya ingin mengatakan gini loh, Orde Baru, kalau sekarang Presiden Prabowo Subianto ingin nge-reply lagi kebijakan Orde Baru tahun 80, seingat-ingat saya, di tahun 80 itu menterinya nggak ada yang kaleng-kaleng. Iya. Meskipun belakangan dilabeli agak negatif mafia Berkeley gitu, tapi kan kapasitas akademiknya kan Ya, memang tapi kan mumpuni memang gitu. mereka memang orang yang sesuai dengan maunya presiden gitu loh, Mas, sesuai maunya. Jadi ya terlepas kemudian juga melahirkan Pakto 88 yang mengakibatkan krisis moneter 98 ya, Mas. Iya. Itu kan dari kabinet itu juga, kabinet 80 itu kan mengeluarkan Pakto 88. Iya. Yang kemudian itu jadi krisis moneter Paket-paket untuk regulasi keuangan itu ya. 98. Jadi maksud saya, tapi kan terlepas dari itu, ya kalau menurut saya kan agak aneh juga ya, bahwa misalnya presiden informasi dibatasi, yang saya dengar-dengar kan gitu tuh. Termasuk apa? Ya menurut saya mungkin presiden harus memilih juga orang-orang yang memang Circle-nya. circle-nya yang memang sesuai kompetensinya. Jadi saya rasakan jauh lebih mengenal Soeharto, seorang Presiden Prabowo dibanding kita, Mas. Iya. Iya nggak? Kan dia mungkin bisa mempelajari bagaimana Soeharto bisa memilih orang yang loyal ke dia, tapi kompeten. Jangan dibalik nih. Kalau sekarang ini punya kesan, loyal dulu, kompeten urusan belakangan. Nah, karena sekarang milih loyal-loyal, yang kompeten hanya beberapa orang, sehingga yang kompeten itu yang dianggap beberapa orang itu. Yang oleh orang lain juga dianggap tidak kompeten. Ini kan menjadi kompleksitas sendiri, Mas. Gitu loh, Mas. Benar nggak? Jadi kesannya ini kan presiden ini, kabinetnya jadi besar, karena untuk mengakomodir tentang loyalitas, karena yang dianggap oleh dia bisa kerja itu inner cycle yang kecil, sementara inner cycle yang kecil ini dianggap orang juga nggak bisa kerja. Ini kan sesuai bukunya presiden sendiri jadi paradoks gitu loh, Mas. Iya. Hah? Iya. Benar nggak? Iya. Jadi kalau menurut saya kan harus dimulai dari sisi itunya gitu. Dan Presiden Soeharto itu satu yang tadi bisa singgung, ada momen kelompok capir itu menarik kan, karena kemudian di situ petani, nelayan langsung ngomong permasalahannya kan gitu kan, dan itu kan sering kan sebulan sekali gitu kan yang. Iya, bahkan sekarang kita bencana aja terjadi distorsi. Iya, saking nggak membuminya gitu ya. Iya, jadi menurut saya tuh Danantara deh kalau kita lihat. Apa Danantara pernah bicara sama petani? Iya nggak? Apa Danantara bicara dengan supir ojol? Bicara sama pemegang saham ojolnya iya, tapi bicara sama supir ojol, bicara nggak gitu loh, Mas? Hah? Iya nggak? Coba kita sekarang putar ulang lagi jejak digital. Ketika Bu Sri Mulyani menggantikan Yusuf Anwar, dan ketika Purbaya menggantikan Sri Mulyani, tone-nya sama. Gitu ya. Coba kita lihat jejak digital ke belakang. Reformasi tentang pajak dan cukai. Itu dilakukan ketika Sri Mulyani juga mengganti Yusuf Anwar. Jadi, kelas menengah kita itu senang dengan entertain di awal. Kenapa kemarin waktu di Sri Mulyani terjadi begitu cepat? Ya karena mungkin orang bosan sama Sri Mulyani, udah kelamaan. Udah kelamaan. Iya nggak? Dan kemudian mulai dirasakan karena pemerintah daerah menaikkan PBB. Pertanyaan saya, apakah struktural reform terkait dengan transfer keuangan pusat daerahnya diperbaiki oleh PBB? Enggak, tetap sama kok.